Oke, saya punya satu kisah lucu nih. Jadi banyak sekali orang yang salah persepsi, salah mengira bahwa orang-orang yang belajar tentang ilmu psikologi adalah orang-orang yang mampu membaca karakter, mampu membaca kepribadian sampai dengan hal-hal di masa yang akan datang yang terjadi pada orang tersebut pada satu kali pertemuan. Saya tidak menyalahkan bahwa kemudian orang-orang tersebut beranggapan bahwa kami mampu mengidentifikasi karakteristik dan sebagainya. Itu benar karena memang psikologi objeknya adalah belajar tentang manusia dengan berbagai macam fenomenanya, eh, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah diagnosis atau sebuah prediksi begitu. Namun tidak lantas dalam satu kali pertemuan kemudian kita mampu membaca begitu saja seolah-olah kita menjadi seorang peramal, yang dimana dalam konteks psikologi ini tidak masuk pada wilayah kami karena psikologi berdiri sebagai ilmu yang memang dilandasi uh, kajian-kajian saintifik, kajian-kajian ilmiah, sehingga tidak ada hubungannya dengan hal-hal supranatural, mistis atau hal-hal irasional lainnya. Kita akan cek video berikut ini supaya mampu meluruskan anggapan dan persepsi masyarakat mengenai orang-orang yang belajar tentang ilmu psikologi. Check it out. Jadi psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya dari dua suku kata nih, psyche yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi itu ilmu tentang jiwa. Faktanya, jiwa atau ruh adalah sesuatu hal yang abstrak atau fiktif, atau tidak tampak dan tidak nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah psikologi mengkaji perihal ruh? Apakah psikologi juga bisa disebut sebagai ilmu yang mengkaji kebatinan? Lalu, psikologi bisa menebak isi hati atau membaca pikiran. Sementara, gimana dong dengan syarat ilmiah atau saintifik yang harus dibuktikan dengan riset secara valid dan reliable? Sementara itu, belum ada tuh penelitian yang fix mengenai ruh. Nah, sekarang kita batasi dulu deh makna jiwa dalam konteks psikologi. Bolehlah kita sebut jiwa dalam konteks ini adalah mentalitas, perasaan atau afeksi, motivasi, simpati, dan empati misalnya. Dalam prakteknya, psikologi nggak cuma bahas tentang jiwa, tapi juga kognitif atau pikiran, afektif atau perasaan, dan psikomotor atau perilaku. Psikologi percaya bahwa setiap perilaku atau tingkah laku yang dilakukan manusia adalah hasil karya berpikir atau cerminan perasaan. Sebaliknya, setiap perbuatan yang sudah dilakukan akan menghasilkan nilai yang kemudian disimpan dan dicerna oleh akal dan rasa, hingga dapat direcall kembali di waktu selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat nih definisi psikologi dari para ahli. R.S. Woodward misalnya mengatakan bahwa psychology can be defined as the science of the activities of the individuals. Sementara Crow and Crow mengatakan psychology is the studies of human behavior and human relationship. Sementara Certain mengatakan psychology is the scientific study of the behavior of living organism with a special attention given to human behavior. Dari beberapa pengertian psikologi menurut beberapa ahli, bolehlah kita simpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu dan hubungannya dengan individu yang lainnya atau dengan lingkungannya. Jadi ingat ya, psikologi tidak membaca pikiran atau perasaan. Psikologi sebagai ilmu juga tidak mengkaji tentang ruh atau hal-hal mistis lainnya. Psikologi tidak meramalkan, namun melakukan analisa terhadap pola perilaku yang juga dianggap sebagai representasi pikiran dan perasaan. Melalui proses riset dengan berbagai macam sistematika dan metodologi penelitian lainnya, psikologi mempelajari tingkah laku manusia baik yang disadari maupun tidak disadari, termasuk cara bicara, cara berjalan, berpikir, mengambil keputusan, merespon dan bereaksi, baik akibat faktor dari dalam dirinya sendiri maupun faktor dari luar dirinya. Nah, terus kalau kalian bertanya, kok cabang ilmu psikologi banyak banget? Ini nggak bisa lepas dari kajian atau bahasan mengenai objek psikologi itu sendiri. Jadi kalau bicara objek psikologi, kita membaginya menjadi dua. Yang pertama objek material, dan yang kedua objek formal. Objek material psikologi adalah manusia. Nah, sementara yang mengkaji manusia kan gak cuma psikologi. Ada ilmu-ilmu lain kayak sosiologi, antropologi, biologi, pedagogi, dan lain-lain.
Ya itulah yang menyebabkan kenapa ilmu psikologi tidak lepas dari irisan ilmu-ilmu yang lainnya, kayak sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Tapi biar nggak bingung, coba deh kita review dikit ya, bagaimana hubungan ilmu psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya psikologi dengan sosiologi nih. Kita tahu dong, sosiologi itu adalah ilmu yang membahas tentang fenomena atau situasi-situasi sosial misalnya. Ya, karena fenomena dan situasi sosial berkaitan dengan manusia dengan berbagai macam karakteristik, kebiasaan, dan lain sebagainya, maka jelas ilmu psikologi akan dilibatkan di situ. Dan pun sebaliknya, ilmu psikologi akan membutuhkan kajian-kajian sosiologis. Lalu hubungan antara psikologi dengan antropologi. Antropologi adalah satu ilmu yang mempelajari ciri manusia dan budaya manusia. Ciri manusia merujuk pada warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk mata, dan lain sebagainya ya. Sementara budaya manusia adalah ya segala sesuatu hal heritage ya, yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, misalnya pakaian, upacara adat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Dan tentunya ketika berbicara tentang kebiasaan manusia, ya tidak lepas dengan beberapa hal atau beberapa aspek, beberapa teori yang berkenaan dengan psikologi. Karena kajian psikologi juga nggak bakalan lepas dari bagaimana genetika hereditas yang diturunkan dari orang tua seseorang, maka irisan antara psikologi dan ilmu biologi juga jelas ada ya. Apalagi ketika berbicara tentang pedagogi atau pendidikan. Sepanjang pendidikan itu ditempuh oleh manusia yang sedang berkembang dengan berbagai macam karakteristik dan fenomenanya di setiap fase, maka keterkaitan antara psikologi dengan pendidikan juga nyata. Nah, selanjutnya, saat kita bicara mengenai objek formal psikologi, ini sangat kompleks nih. Dia berkembang seiring waktu sesuai dengan kondisi zaman. Misalnya, pada saat zaman Yunani, psikologi berbicara mengenai hakikat jiwa. Sementara pada saat masa Descartes, psikologi berbicara tentang gejala-gejala kesadaran. Dan masuk abad 20, psikologi belajar mengenai tingkah laku manusia yang kita kenal dengan aliran behaviorisme. Sementara untuk aliran psikoanalisis yang digagas oleh Sigmund Freud, dia berbicara mengenai gejala ketidaksadaran. Nah, kalau sekarang objek formal psikologi berkembang menjadi banyak cabang atau spesifikasi sesuai lingkungan penggunaannya. Misalnya sekolah yang kita kenal dengan psikologi belajar misalnya. Kemudian kita kenal dengan psikologi masyarakat, psikologi keluarga, psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis atau kedokteran, dan lain sebagainya. Banyak banget cabang atau spesifikasi psikologi karena memang pada akhirnya implementasi dan penerapan psikologi disesuaikan dan dispesifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan objeknya, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan manusia atau pengguna dari ilmu psikologi itu sendiri. Oke, jadi sekarang jangan salah lagi ya. Psikologi tidak meramal, tapi menganalisa. Dan itu pun melalui proses riset, proses pengamatan, observasi, dan berbagai macam sistematika dan metodologi penelitian lainnya. Jadi, kalau ketemu sama orang yang ahli psikologi atau baru belajar tentang ilmu psikologi, jangan begitu gampangnya baru aja kenal, baru aja ketemu, langsung tanya nih, gimana karakternya dia, gimana perasaannya dia, apa isi pikirannya dia, gimana kebiasaannya dia. Nggak semudah itu, Ferguso. Jadi memang mereka melakukan proses observasi dulu, mereka melakukan pengamatan dulu, mereka melihat polanya, mereka melihat gejalanya. Dan dari situlah makanya kenapa psikologi masuk pada satu ilmu yang saintifik, yang ilmiah. Jadi bukan ramalan sekali lagi ya.